Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang lalu sudah khatib kemukakan pembenaran ilmu tentang jasmani manusia diciptakan dari tanah dan manusia mempunyai roh. Bagi kita orang beriman, pembenaran ilmu itu hanyalah untuk pemantapan saja. Walaupun demikian ia amat perlu. Lain halnya dengan orang-orang yang belum beriman. Bagi mereka, pembuktian secara ilmiah akan hal-hal keagamaan merupakan kebutuhan. Kita telah yakin berdasar keterangan agama saja bahwa jasmani manusia diciptakan Tuhan dari tanah dan kepadanya telah ditiupkan Tuhan roh. Kini datang pula pembenaran ilmu, maka keyakinan kita karenanya bertambah mantap. Pada kesempatan ini, khatib ingin mempersoalkan apakah menurut Al-Quran manusia yang hidup itu hanyalah sekedar jasmani yang beroh saja atau punya embel-embel lain. Dan kalau punya, apa embel-embel itu? Menurut pendapat khatib, persoalan ini sangat perlu kita persoalkan, sebab kesimpulannya akan sangat mempengaruhi aktivitas hidup kita sebagai seorang mukmin. Ilmu telah membagi tingkat kehidupan yang ada dalam bumi ini kepada 3 bagian. Yang pertama, tingkat kehidupan tumbuh-tumbuhan dengan ciri makan, minum, bernafas, dan membiak. Yang kedua, tingkat kehidupan hewan dengan ciri-ciri makan, minum, bernafas, membiak, dan bergerak atau berperasaan. Yang ketiga, tingkat kehidupan manusia dengan ciri-ciri makan, minum, bernafas, membiak, bergerak atau berperasaan, dan berpikir. Itulah tingkat kehidupan dan cirinya menurut ilmu. Tingkat kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan tidak akan kita persoalkan. Yang akan kita persoalkan hanyalah tingkat kehidupan manusia saja. Dari satu pihak, Al-Quran mengakui ciri hidup manusia sebagai yang dikemukakan ilmu itu. Karena itu Al-Quran mengatur segalanya itu dengan baik. Diaturnya makan, minum, bernafas, membiak, bergerak, berperasaan, dan berpikir, agar selalu sehat, sejahtera, aman, dan damai. Allah berfirman, "Walladzina kafaru ayyatamatta'u nawayakulu nakama atakulu an'am." Dan orang-orang yang kafir bersenang-senang di dunia dan makan seperti binatang-binatang makan. Orang-orang kafir itu mempunyai ciri sebagai yang dikemukakan oleh ilmu di atas. Tidak ada yang kurang pada mereka ciri-ciri itu. Bahkan dalam berpikir mereka sangat hebat. Tetapi Al-Quran belum menganggap mereka hidup secara manusia. Manusia yang hidup secara manusia menurut Al-Quran ialah sebagai yang dinyatakan dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, perkenankanlah seruan Allah dan Rasul bila ia menyeru kamu untuk menghidupkanmu.
Berdasar ayat tersebut jelaslah bahwa manusia yang hidup secara manusia menurut Al-Quran ialah manusia yang diperkenankan seruan Tuhan dan Rasul-Nya, atau yang mengindahkan peringatan atau aturan Al-Quran. Menurut Al-Quran, yang hakikat dari manusia itu adalah rohnya. Karena itu, roh itu yang pertama diajak Tuhan berdialog dan mengadakan perjanjian, seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua, fase kehidupan manusia itu ada 5. Yang pertama alam roh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam barzah, dan yang terakhir alam akhirat. Ketika di alam roh dan alam barzah, roh itu tanpa jasad atau jasmani. Yang ketiga, agama adalah untuk roh atau rohani, sehingga agama terkenal juga dengan istilah santapan rohani, dan Tuhan menyatakan agama untuk menghidupkan manusia, yaitu menghidupkan hakikatnya. Jadi manusia yang hidup menurut Al-Quran ialah manusia yang memperkenankan seruan Allah dan Rasul-Nya, serta mengikuti petunjuk Al-Quran. Dan mengikuti petunjuk Al-Quran ini dengan tepat dan dalam segala persoalan kehidupannya. Sebab Al-Quran menghendaki demikian, dan itulah yang dimaksudkan dengan Al-Quran memberi peringatan orang yang hidup. Al-Quran tidak setuju dengan hidup sebahagian dan mati sebagian. Jangankan Al-Quran, siapapun ia tidak ingin sebagian badannya jadi mati. Marilah kita menjadi manusia yang hidup menurut Al-Quran, dengan melaksanakan hidup ini dalam segala persoalan atas dasar aturan Al-Quran itu. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah. Amin ya Allah. Barakallahu liya wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin. Rabbana atu'akhidna in anasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu alal dina min qablina. Rabbana wala hamalna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.